malam. Minggu ini kita coba lagi di TikTok Live tanggal 18 bulan 5 2025. Nah, malam ini tetap ada giveaway satu buku ini, Trading Psychology. Ya, semoga nanti teman-teman bisa ngikutin sampai akhir live-nya. Ya, kita akan bahas saham, terus bahas juga emas, terus bahas indeks. Ya, silakan ya yang mau di review, salah bahasa nih. Yang mau diliatin sahamnya, teman-teman bisa tulis di kolom komen. Sebentar, saya perlu nyiapin ini nih. Oke, saham-saham apa aja yang mau kita bahas. Oke, malam. Teman-teman boleh ya bantu klik tap love-nya biar banyak yang tahu juga live-nya gitu di layar. Oke, wifi ya, sebentar ya, ini masih kagok karena bentar, gimana cara flip kamera, ini masih kagok, jadi saya bentar dulu cari flip kamera. Oke, udah ya. Nah, turuninnya gimana nih? Oke, gini ya. Jadi minggu lalu live-nya ini saya upload di YouTube Lindali Vibo Princess juga gitu ya teman-teman. Jadi masih baru. Kenapa saya pindah ke TikTok? Karena udah 2 kali live di IG itu suka nggak kesih gitu. Jadi akhirnya saya pindah ke TikTok dan nanti saya akan upload di YouTube ya. Malam Pak Hidayat Taufik. Tadi ada yang bilang wifi ya. Sebentar saya scroll dulu. Wih, banyak banget nih. Bumi, TOTL, DKFT. Nggak ada yang nanya Goto nih. Pelan-pelan ya. Saya catetin dulu, semoga nggak kegulung, nggak ketutup chatnya. Jadi kita lihat yang pertama mungkin wifi dulu ya. Tadi ada yang tanya wifi. Ini chartnya tuh ya, BBTN. Ini Ibu Dewi Tuti nih dari IG sampai hafal nih ya. Brand, BRPT, Breeze. Oke. Kita lihat wifi dulu ya teman-teman. Kan saya pakai analisa teknikal, jadi kalau ngelihat saham pasti saya ngelihat chartnya dulu teman-teman. Kalau di IG ya, saya tuh sering pasti nanyain kenapa, biar pas live teman-teman juga sambil belajar. Ini adalah chart weekly. Ada yang bisa tahu pola apa yang sedang terjadi di sini? Mah ya tua banget dong gue. Sean Juyong. Oma itu bukannya nenek ya? Aduh. Oma apa mama? Oma itu Oma itu nenek ya? Iya, aduh, nggak apa-apa. It's okay. Emang udah tua sih saya. Udah mau setengah abad. Oke teman-teman, yuk kita lihat. Ini wifi ya. Sekarang WD double top bukan. Kenapa? Kamu lihat ini topnya nggak sama gitu, tapi ini ada shadow di sini ya. Yuk teman-teman, sambil kita kayak ngeles nih ya. Pola apa nih yang dilihat di sini? Bukan double top sih. Kalau saya ngelihatnya bukan double top gitu. Ada yang lain? Ya. Jadi kalau saya ngelihatnya dia lagi proses, betul PGW. Dia lagi proses buat ini. Dia lagi proses bikin triangle, ya. XAU bisa, tapi sekarang Manina. Tapi sekarang kita lagi ngomongin saham, ya. Karena mau XAU, mau saham, mau koin, ilmunya sama, pakai analisa teknikal juga. Tapi saya pribadi memang banyakkan mayoritasnya di saham
gitu ya. Jadi kalau kita lihat WiFi ini dia lagi sideways ya. Ini chart weekly dari sejak Februari dia lagi sideways gitu. Jadi gerakannya ya mungkin di range 2300 sampai 1540 nih ya kalau kita gambar. Jadi si WiFi lagi begini teman-teman ya, sepertinya bikin descending tuh ya. Jadi kalau ngeliat kayak gini potensinya masih ada rentang sampai ke sini teman-teman, masih ada rentang pergerakan sampai ke sini. Tapi kalau misalnya dia bisa break ditutup di atas 2280 berarti dia arahnya ke atas gitu. Jadi dia memang lagi galau si WiFi ya. Terus kita lihat tadi ada yang tanya bumi. Oke ya. Bumi ini weekly, berarti bumi tuh lagi arahnya ke utara ya. Resistennya 125, kemudian 136. Supportnya ada di kisaran 109, 102. Ini kenapa ya? Saya disuruh swipe. Oh, gitu. Maklum ya, baru ya. Jadi disuruh swipe untuk melihat apa namanya? Melihat komen. Maaf, kita baru nih di TikTok ya. Ini untuk bumi ya. Terus lanjut lagi brand. Nah, ini brand ya. Tiap minggu pasti ada yang tanya tentang brand. Saya pakai chart dari TradingView. Nah, brand seperti ini. Oke. Pokoknya selama brand tidak berada di bawah 5.500, potensinya masih bisa menuju ke utara. Nah, si brand ini sampai di resisten Fibonacci 6.900 di sini ya. Kalau dia bisa ditutup di atas ini baru kita bicara ke sini. Tapi kalau enggak, berarti rentang pergerakan brand ada di rentang ini dan ini. Level 569 sampai 5675. Ini apaan sih? Ini Fibonacci. Ini level-level Fibonacci. Nih ya. Bukunya ada di TikTok dan Tokopedia dan Shopee ya. Oke, itu untuk brand. Jadi brand itu yang penting dia nggak berada di bawah 5.500. Itu sih untuk brand. Kemudian BBTN. Ini chart weekly lagi. BBTN 1230, resisten berikutnya ada di kisaran 1270, 1380. Ya, ini untuk BBTN. Sudah menguat dari Maret ya, sepanjang Maret, April, Mei menguat. Jadi kalau misalnya nanti dia ada melemah dikit ya akan menguji support terdekat ya. Yang pertama di kisaran 1145 ya. Terus ada BRPT. BRPT begini, resisten kuatnya itu ada di level 945. Ini untuk BRPT. Supportnya 840 ya. Terus ada BRIS, tadi ada yang tanya BRIS juga. Thank you buat tap layarnya. Jadi di layarnya tuh diginin. Gitu ya. Digituin toh. Jadi nah, thank you. Supaya algoritmanya jalan gitu. Enggak kok, dari live di sini kagak dapet duit beneran deh teman-teman. Ini mah cuma semata biar bisa di save, gak hilang aja gitu. Karena banyak yang mungkin lagi hari Minggu nggak bisa, masih ada acara keluarga, belum bisa live. Jadi mereka mau ikut, mau lihat ini rekamannya. Nah, kemarin itu di sebelah rekamannya kagak bisa di save. Gimana cari cara ya ke sini gitu. Nah, BRIS teman-teman, saya pakai analisa teknikal sederhana, bikin garis trendline, gabungin puncaknya di sini sama di sini, lalu ya udah bikin garisnya tuh ya, bikin garisnya otomatis langsung panjang. Jadi kita bisa ngelihat resistennya di mana. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, dari 3 minggu lalu itu si BRIS nggak bisa lewat level Fibo ini 2870. Jadi 2870 ini menjadi resisten kuatnya BRIS gitu ya. Jadi ya rasanya akan jadi tertahan dulu si BRIS di sini. Kalau ada merah-merah dia akan tes 2720 gitu ya. Nah, kalau nanti tiba-tiba dung, ya jangan kaget. Kenapa? Karena ini udah ada resisten kuat. Kadang orang bilang, garis apaan sih? Mungkin karena nggak ngerti gitu ya, jadi nggak tahu fungsinya kayak apa.
cuman garis-garis doang. Tapi untuk teman-teman yang sudah mempelajari dan ngelihat sendiri bahwa hanya dengan garis dan dipadu dengan Fibonacci, simple, tapi kalau ngerti ya bisa jadi berguna juga. Ini tolong lampu kuning ini dimatiin dong, mantul nih ke layar. Terus WIR, W-I-R-G. Oke, ini WIR. Oke, WIR ini lagi ada di ini ya, Fibonya 86. Jadi 86 sampai 89 tuh. Gedein 86 sampai 89. Jadi kayak masih nyangkut lah di kisaran gini gitu. Supportnya ada di kisaran 78, kemudian 70. Kalau misalnya dia bisa tutup di atas 90 baru kebuka ke 104 gitu ya. Oke, saya bacain bentar, geser. Oke, Ratu. Oke, saya catetin dulu dari komen Ratu, terus BBRI, Robot 94 tanya Ratu BBRI, A9 tanya Harum, saya catetin dulu ya. Mason tanya PNLF. Oke. Terus AADI, sahamnya Ibu Linda Homia nih, seneng banget dia. PTBA, and then BRMS. Ciri resisten apa? Oke. Ethereum, oke ya, habis ini ETH ya. BMRI, saya catetin dulu. Jadi pas udah dicatat nanti saya tinggal buka-buka chartnya, jadi langsung tinggal bacain. PSAB, ASI ada dividen, oke, betul. Habis ini kita lihat ASI. Bentar, aduh, kepencet apa nih? ASI, Dewa, Yuti, Antam, Adro. Oke, sampai sini dulu ya, sampai semoga sukses. Oke, saya bacain sampai mana tadi? Ratu. Oke. Ratu. Aduh. Aduh. Nih, saya ngitung cara pakai Fibonacci untuk ngukur resisten. Ya, tuh ada caranya kan teman-teman, tinggal nanti ikutin di charting software teman-teman. Nih untuk ngukur resisten. Tuh titik ukurnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa lihat kalau mau detail belajar dari buku Fibonacci saya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tentu isinya beda, makanya dibikin pertama dan kedua. Nah, untuk si Ratu, resisten pertama ada di 6.700 ya, kedua 7.450. Ratu itu kan sempat sideways ya dari April nih, 2 week dia sideways. Nah sekarang kayak gini, ketika dia nentuin arah bahwa dia mau ke atas ya kayak gini, berarti dia mau ke atas gitu ya, di kisaran 6.700 itu Ratu. Terus ada BBRI. Nah ini nih ya, BBRI ini tuh ya teman-teman. Jadi dari kita gambar garis downtrend line, kita tahu bahwa dia udah keluar kepalanya dan dia menyelesaikan area downtrend line dari September gitu. Nah, tapi dari yang Maret 2024 belum. Kenapa? Di sini resistennya masih ada di kisaran 4.480 4.670 ya. Jadi kita masih dengan visual seperti ini, kita tuh bisa tahu oh, masih loh ada peluang kalau dia naik tuh ke garis ini pertama, ke garis ini kedua, ke garis ini ketiga gitu. Ada visual ya teman-teman bisa ngelihat. Tadi ada yang tanya apa ciri-ciri resisten. Biasanya ciri-ciri resisten itu di area itu banyak tekanan jual. Nah, bagaimana tahu satu area itu ada resisten? Ya dengan gini, salah satunya saya pakai Fibonacci. Jadi tahu nanti resistennya tuh di sini gitu. Resisten adanya di atas ya. Oke. Ini untuk BBRI. Kemudian tadi sebelum saya lupa, saya bahas Astra dulu ya. Astra dulu yang mau bagi dividen. Oke, jadi begini ya. Astra level resisten terkuat itu ada di 4.930 nih, merah. Garis yang merah, lihat kan? Dari Januari 2025 itu tuh selalu
nggak bisa ngelewatin ini, nggak bisa ngelewatin ini. Nah, ini namanya resisten. Tadi ada yang tanya apa itu resisten. Nah, ini. Nah, sekarang Astra juga akan berhadapan dengan ini. Area ini 49 sama 4930. Nah, teman-teman, tanggal 21 Mei Rabu minggu depan itu X date. Ya, X date. Jadi biasanya kalau X date itu biasanya, saya nggak bilang selalu, tapi biasanya kalau X date itu harga sahamnya terkoreksi. Kalau di sini amountnya itu 300, berarti nanti pas exit ya kira-kira dia turun sebesar dividen yang diberikan gitu. Turunnya berapa? Anggap kalau nanti kumnya itu berarti hari Selasa, ya turunnya segini, 300, 900 kurang 300 ya 600-annya di kisaran-kisaran sini gitu ya. Jadi teman-teman jangan merasa dividen trap, enggak loh. Saya nggak suka pakai istilah trap, karena kalau trap itu kamu nggak tahu resikonya. Kamu beli terus kamu kayak merasa dibohongin, kamu kayak merasa ke trap. Nggak gitu cara mainnya. Jadi kalau kamu tahu resikonya, pas nanti dia X date, yaitu hari Rabu, bahwa ada potensi terkoreksi sebesar gini, kalau kamu nggak sanggup untuk rugi atau floating loss ke sini, jangan beli gitu loh. Jadi itu yang lu jangan merasa ke trap kalau lu udah tahu resikonya seperti gini gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak selalu. BBTN juga waktu bagi dividen dia nggak turun, but umumnya mostly itu koreksi. Ya iyalah, udah dapet duit dari dividen, capital gain juga. Siapa yang nggak mau? Orang pasti nggak mau resiko dia nyangkut, ya dia buang pas X date, ya makanya harganya turun gitu ya teman-teman. Paham ya? Please jangan ngerasa bahwa kamu kena trap, tapi pahami dulu nih resikonya. Tadi yang nanya Asi itu siapa? Oke ya, nih ya jangan lupa, nanti saya akan mention di grup Happy Trade Faster gitu ya. Itu grup berbayar sih, grup berbayar di subscriber IG, tapi bayarnya bukan yang mahal-mahal, cuman hanya semangkok bakso gitu ya. Itu saya biasa suka warning di situ. Oke? Nah, lanjut lagi tadi PNLF. Oke ya, itu soal dividen. PNLF salah nih. Jadi jangan merasa. Nah, PNLF teman-teman dia nyampe lagi. By the way, ini chart daily ya. Jadi 298 ini adalah area supportnya PNLF. Area support dari sejak Juni 2024 dipundur lagi dari Mei 2024. Jadi ini lumayan ya support kuatnya si PNLF. Nah, so far candle hijaunya udah mulai keluar. Jadi besok kalau dia melanjutkan penguatan, maka resisten terdekat 332 terus 400. Nah, ini kan namanya analisa ya teman-teman ya. Ini namanya analisa. Kan setelah analisa ada step selanjutnya, yaitu kamu menyiapkan strategi. Lah kamu mau beli apa mau nunggu nih? Kayak gitu. Ya, kamu mau beli apa mau nunggu? Kalau kamu mau beli di sini, nah tentukan level stop loss-nya. Kalau misalnya dia ditutup di bawah 286, enggak deh aku stop loss. Kenapa? Kalau dia ditutup di bawah 286, dia bisa ke 252, 192, 168 gitu. Jadi analisa is one thing, strategi is another thing, money management another thing lagi gitu. Jadi teman-teman harus trading itu bukan cuma soal bisa analisa, tapi juga ada bikin trading plan, strategi, money management gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dipersiapkan. Nah, untuk yang PNLF, misalnya yang risk takernya gede, gue mau spekulasi, silakan, asal tahu, saya mau trading atau saya mau investasi. Nah, kalau mau trading ya tetapkanlah stop lossnya di mana. Kalau mau investasi ya tentukanlah time frame-nya kayak apa. Gitu ya, teman-teman ya. Itu untuk PNLF. Jadi di sini dia lagi di area support. Oke, sekarang kita lihat AADI. Ngomongnya kecepatan gak sih? Aduh, itu chatnya udah banyak ya di bawah. Bentar ya, saya lihat dulu chatnya. Oke, ini ada yang tanya, it's by Chris, Kak, kalau dijual X-date berarti dapat dividen nggak? Dijual pasti X-date dapat. Ngerti akan dividen info di mana? Biasanya di online sekuritas itu ada, di news juga ada gitu.
Ya, Ci, BMRI sama BBRI bagusan mana buat invest? Cek aja chartnya, sama mana yang uptrend gitu ya. Ini grup apa kak? Saya grupnya kalau yang free ada di Telegram Fibo Princess. Bio saya itu sebenarnya lengkapnya ada di IG sih. Coba nanti saya detailnya di TikTok saya isi ya. Yang free di Telegram, kalau yang berbayar juga adanya di IG juga sih gitu. X-date apa Ci? X-date itu adalah tanggal dimana kamu udah nggak berhak lagi dapet dividen gitu ya. Oke ya. Sis pakai EMA berapa? Nita, saya udah ganti chart, jadi saya nggak tahu tadi. Tadi saya tuh pakai chart yang mana? Mungkin yang ini ya. Ini yang biru MA 200. Gold itu di mana? Ini gold XAU atau gold saham. Jadi ada dua ya, gold XAU itu ini lagi. Bentar ya. Ini gold, saham gold. Ada kalau gold, ini saham gold visi telekomunikasi infrastruktur. Ya jelas ini trennya downtrend ya. Tapi ada kalau gold XAU sekalian ya. Jadi kalau kamu bisa analisa teknikal, kamu bisa lihat apapun, mau chart koin, mau chart saham, mau chart apapun bisa. Nah teman-teman lihat, nah ini adalah gold ya. Gold itu all time high ya. Tapi teman-teman harus paham yang namanya harga itu kayak siklus, pasti berulang. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Kemarin kita yang di saham berbulan-bulan loh turun mulu. Nah emasnya itu naik meroket, dan sekarang gantian. Gold itu sudah 5 minggu harganya itu tertahan di level mana nih? Lihat yang biru. Ini adalah area Fibonacci 3396 gitu. Udah 1 2 3 4 5 tertahan dan mulai melemah. Iya, di pasaran harga LM juga udah nggak 2,4 juta kan, udah mulai 2 jutaan. Padahal kalau kita lihat chart XAU IDR-nya itu harganya nggak segitu. Jadi spreadnya dari harga di chart ini sama di market itu spreadnya gede banget. Oke, kita sama-sama lihat. Jadi XAU udah sampai di area resisten ya. Kalau sampai turun dia potensinya kemana? Ke sini, ke 3198 3073. Kalau dia close di bawah sini ya deng ke sini gitu ya. Oke, sekalian kita langsung lanjut, kita lihat XAU IDR ya. Kita lihat harga logam mulia di sini. Lihat nih, tuh XAU IDR. Oke, saya buka lagi. Ini tuh udah sampai 5618. Aduh, kepala otot. 5.618 ya. Nih, di sini per gramnya di chart per gramnya 1.911. Temen-temen kalau ada yang ngecek harga di website harga Antam hari ini, dan itu harganya udah 2 jutaan, di luaran tuh udah 2 jutaan. Harga tertinggi yang saya cek ya, jadi saya ada temen toko emas, saya cek, kamu tahu harga tertinggi yang terjadi di toko emas pada saat itu 2.450.000. Hitung berapa spreadnya tuh ya. Sekali lagi teman-teman, ada waktu naik, ada waktu turun. Nah ini sampai ini sekarang di support nih. Kalau di XAU IDR sekarang harga per gramnya di chart 1.690. Tapi kalau teman-teman buka ya, di sini saya buka harga logam mulia hari ini nih. Ini nih. Tuh. Harga logam mulia hari ini. Teman-teman lihat. 18 Mei tinggal diklik. Berapa? 1 gramnya 1.875. Tuh. Lebih tinggi daripada yang ada di chart. Di chart
di chart 1.692. Nah gitu, spreadnya gede ya. Jadi sekarang waktunya lagi emas tuh melemah. Oke, tadi kan udah sama emas, ada yang nanya Antam. Baik, kita lihat Antamnya sekalian. Oke, kan sejalur nih dari XAU. Lalu kita lihat emas per gram. Nah ini Antamnya. Antam itu dari, nih teman-teman lihat tuh, dari habis pandemi tahun 2021, turun kan. Nah kemarin dia break, waktu April 14 dia break. Nah seperti gini. Oke, kita ukur nih area resistennya ya, sampai deh tuh nih 2590, 2930. Nah sekarang Antam lagi sideways seperti ini nih ya. Kemana lagi resisten terdekat dia? 2780. Nah ini lagi mulai sideways, jadi dia akan bergerak di rentang 2427 kayak gitu. Kenapa? Yang tadi temennya juga udah lagi melemah gitu ya. Suhu lihat IDR di mana? XAU IDR ini pakai trading view. XAU IDR lihat nih. XAU IDR buka di trading view. Kalau kamu mau free trial trading view untuk 2 minggu, linknya nanti saya taruh kok di Telegram. Nih saya punya Telegram teman-teman. Telegramnya itu ini yang free aja, ada channel, jadi kamu bisa nih ya, ini channel Telegram free. Jadi teman-teman lihat, ini channel Telegram yang free nih ya. Jadi ini Ibu Princess tidak kelola dana, karena banyak yang palsu ya, yang pakai nama saya untuk hal yang tidak baik gitu ya, bilangnya kelola dana. Nah ini grup yang free. Nah kalau grup yang berbayar ini Happy Tradefester tuh ya. Jadi teman-teman lihat segala info, buku lah apa, semua ada di sini. Join aja, ini free yang yang itu. Oke. Terus Ari Yuli, kondisi saham saat ini udah bagus ya untuk invest. Kalau kita bicara investasi, berarti kita bicara jangka panjang. Nah, jangka panjangnya itu kalau di pemahaman saya itu lebih di atas 1 tahun gitu ya. Waktu yang terbaik untuk investasi adalah sebenarnya ya, kalau kita bicara ke Ari Yulia, sebenarnya waktu yang terbaik untuk investasi adalah sebenarnya ketika kita punya dananya gitu. Nah kalau kamu yang menganut investasi DCA, dollar cost averaging atau nyicil bahasa sehari-harinya, tiap bulan mau marketnya naik turun sih invest aja gitu ya. Tergantung di saham apa sih sebenarnya. Kalau kamu di saham yang baik, rasanya bukankah kalau kita beli barang, kalau beli online pas lagi diskon, bener nggak sih teman-teman? Ya gitu aja sih. Jadi kapan waktu yang terbaik? Ya waktu ketika ada dananya. Kalau dilihat market saham sekarang udah gimana, tentu udah lebih kondusif dibanding beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu. Tapi bukankah kita belinya waktu kemarin? Ya mau beli yang sekarang, mau beli yang sekarang sih ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kak Ari, XAUIDR bisa beli di situ? Tidak. Kalau XAUIDR belinya di broker. Oke? Miko telegramnya, aduh saya tuh nggak ngerti loh caranya ngetik di kolom komen tuh bagaimana. Saya nggak tahu beneran. Saya itu baru nih live TikTok, yaitu tadi telegramnya cari telegram Vibo Princess. Pokoknya yang tadi nggak ada kelola dana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi si siapa ya tadi? Oh, ada yang nanya Ethereum. Oke, kita lihat ETH koin ya. Oke, saya buka jangka panjang dulu. Oke. Gini. Nah, ini kelihatan gerakannya. Ethereum harga all time high itu di 4867.
kalau kita lihat sekarang Ethereum itu area resistennya ada di 2873 3344 itu dulu ya. Nah ini kan lebih detail lagi, saya ukur ya, coba ya lebih detail lagi Ethereum dari sini ke sini, tuh udah dapet cara ngukurnya nih. Praktekin ya, saya praktekin sekali lagi. Ambil toolsnya Fibonacci, klik dari sini ke sini, resisten terdekat. Nah jadi Ethereum area resisten 2418, harga sekarang 2504. Ini area resistennya 2738 2873. Supportnya ada di kisaran 2418 2126. Itu ya untuk Ethereum. Oke, sorry AADI tadi ya ngomongnya ngalor ngidul. Oke, AADI seperti ini. Ini adalah chart monthly. Oke, chart monthly, kita lihat weekly-nya. Nah, nih yang tadi saya udah ngomong, saya hanya gambar ini, teman-teman, garis downtrend line. Pakai Fibonacci dan garis downtrend line. And then kamu dapat lihat di sini berarti ada area resisten. Tuh, ya. Tuh. Kelihatan? Di 7400 keluarlah tekanan jual. Oke, ADI. Berarti kalau ngeliat kondisi kayak gimana, sekarang kayak gimana, tinggal lihat. Ini adalah tangga-tangga harganya nih. 74, koreksi 7050. Turun lagi ya ke sini ke 6775. 74 bisa ditutup di atas 74, naik ke 79 gitu. Jadi untuk ADI seperti ini. Tuh ya. Kalaupun ada koreksi ya ke 7050. Namun kelihatannya sih 7050 6775. Ini untuk ADI. Oke ya. Jam berapa nih ya? Setengah jam lagi. Oke. Maksudnya resisten area di mana harga biasanya terkoreksi atau banyak orang jual. Itu ya. Ini pakai sekuritas apa? Ini itu chart trading view. Nggak ada link dengan sekuritas. Ini chart saya. Tapi kalau kamu misalnya buka sekuritas, contohnya di Ajaib, yang saya tahu Ajaib ya, tapi kayaknya iPod juga ada trading view. Nah itu chart bawaan dari sekuritas, dimana ketika kamu lihat abis itu kamu bisa langsung beli atau jual. Tapi kalau chart saya ini memang khusus untuk chart aja, sama-sama pakai trading view juga gitu. Ih, tolong tap-tap layarnya. Iya, asik. Biar nanti di sebelah kiri saya tuh keluar gini-gini, yang terbang-terbang, hati kayak apa kayak gitu ya. Oke, thank you. Oke, tadi brand udah dibacain ya Hendra. Nanti Hendra bisa nonton rekamannya ya di YouTube ya. Jadi kalau saya live di TikTok, rekamannya di YouTube gitu ya. Kata murid private saya, dia bilang gini, kayak lebih enakan gitu deh gue nontonnya di YouTube, dia bilang gitu. Ya boleh juga ya. Anyway, pokoknya ada rekamannya. Oke, ADI udah jelas ya teman-teman. Terus kita sekarang lihat INKP. Oke. INKP ini kalau kita lihat di analisa fundamental, kemarin itu PBV-nya tuh masih rendah. Nah, INKP ini dia ada resisten di 6200. Tuh ya. 6200, and then berikutnya di 6425, kemudian di 6900. Gitu. Tuh untuk INKP. Oke. Kalau dia ada merah, maka supportnya ada di kisaran 5975 gitu. Harian Tucong, saya mengalokasikan uang dingin ditabung ke BMRI untuk jangka panjang, bagaimana? Bagus, berarti kemarin kamu dapat dividen dong, benar nggak harian? Ya dong, BMRI ke semua Big Four Bank bulan Maret, April itu pada ngasih dividen. Nah kalau untuk jangka panjang, ya nikmatin dividen itu, bener. Kayak kita kayak tiap tahun dikasih duit ya. Terus udah INKP udah, sekarang kita lihat PTBA nih. PTBA resisten 2860, kemudian 2990, jadi 2300 lah. Bentar ya, ini biar chartnya bersih, kita lihat seperti ini. Oke. Ya bener, tadi resistennya seperti itu. Resisten kuat ada di 3150 ya untuk PTBA. Terus BRMS. Aduh.
Gimana nih menurut kamu? BRMS. Coba kamu bilang nih, BRMS utara apa selatan nih? Coba nih, teman-teman. Yuk, yang dari IG yang tiap minggu udah ngeles dari kemarin. Ini chart daily ya. Jajo bilang turun dulu. Ada yang ngeliat pola nggak di sini? Selatan masih bagus BRMS. Oke, Putih selatan, Nania selatan, siap-siap turun. Double top. Kalau double top dibilang topnya ini udah nyampe kira-kira targetnya. Ya. Oke. Banyak yang bilang selatan ya. Oke. Jadi BRMS di 348 ini dia ada support nih, teman-teman. BRMS. Ya. Saya kok ngelihat ini kayak gini. Pola apa tuh? Betul, L trader beat, betul Bu L. Tapi kita kalau nganalisa harus objektif. Ada pola apa nih? Ya, ada pola itu. Jadi, BRMS dengan posisi seperti ini, dia masih ada potensi naik menuju ke 380. Ini resistennya kan ini yang kita lihat. Berikutnya mana? Berikutnya resistennya kira-kira ada di kisaran ini, 388. Ya, let's say 380 sampai 388. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ditutup di atas itu ya, arahnya bisa tadi yang seperti di suspek. Jadi sekarang ini BRMS ini ada di kisaran supportnya dia tuh. Memang level 350-an tuh emang supportnya si BRMS ya dari sejak awal 2025. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita buka jangka panjangnya. Tuh. Nih. Ayo gambarin lagi, update lagi garisnya. Sih? Kelihatan kan? Simple kan? Teman-teman tahu kan saya cuma pakai garis doang sama Fibonacci. Nah, masalahnya memang harus belajar gimana cara bikin garis yang benar, ngukur Fibonacci yang benar. Buku saya tuh seri analisa teknikal tuh ini. Ya, ada 4 nih, teman-teman. 1, ini yang pertama yang harus kamu baca. 2, ini tentang candlestick, baru 3 Fibonacci. Ini satu seri. Tapi yang ini lagi proses cetak. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa restock lagi, ada di Shopee sama Tokopedia. Yang ini juga udah tinggal dikit, tapi masih ada satu di bawah 5. Tapi juga lagi proses cetak. Gitu ya. Itu aja, teman-teman lihat di chart saya, itu aja. Itu ya. BRMS udah, Ethereum udah. PSAB. Tadi ada yang tanya PSAB. Apa yang bilang judi legal tuh saya juga bingung. Nah, gimana nih menurut kamu PSAB ini weekly? Coba gimana menurut kamu yang PSAB? Inco. Oke ya, nanti Inco ya. PSAB kalau ngelihat kayak gini ada potensi. Ini time frame weekly. Iftan host. Iftan dari TikTok atau dari IG Iftan? Maksudnya kamu follower saya dari TikTok atau dari IG? Jadi banyak yang dari IG tuh ikut ke sini supaya bisa di. Ya karena saya udah dari dulu biasa setiap minggu ini sih. Setiap minggu IG live. Kayak les aja gitu, kita belajar analisa teknikal. Nah, Iftan nggak jawab, saya nggak tahu deh. Ya, Iftan itu dari IG atau dari TikTok? Nggak apa-apa, cuma pengen tahu doang. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat PSAB modelannya kayak begini, ada potensi dia ngetes ke sini sih, ke sini nih. Ya, di garis ini kisaran 264 gitu ya. Banyak sekali dorongan jualnya di PSAB dari April gitu ya. Oke. Aduh gatel. Oke
Oke, terus BMRI masih diskon. Tadi ada yang nanya kenapa BMRI? Bentar, saya lihat dulu ya chatnya. BMRI tadi ada ngomong jika BMRI sudah all time high sebelum dividen baiknya di CL. BMRI itu all time high-nya udah lama. Kok di CL? Katanya kamu investasi. Noh, BMRI all time high-nya di 7.500 tahun 2024. Ini loh all time high. All time high itu harga tertinggi sepanjang masa. Ini BMRI ya. BMRI itu all time high. Lalu dia bikin pola double top. Nih double top. Ke-break lah kemarin di sini. Hah? Ke-break kemarin di Desember. Masuklah, sampailah di targetnya di sini. Tuh. Nih, teman-teman. Double top, ke-break, nyampe di targetnya area-area kuning. Sekarang dia balik kemana ya? Dia balik ke 5525 lagi gitu. Untuk posisi yang investasi, saya pribadi, posisi investasi dikip, lagi turun dikip, peak dikip, dapatkan dividen tuh kemarin. Jadi penting buat kamu untuk ngerti sih, kamu tuh investasinya yang berapa lama? Ya kalau sebulan, buat saya kalau sebulan tuh trading ya, atau ya trading, cuman time frame-nya sebulan. Kalau investasi at least harus dibawa di atas setahun sih gitu. Kalau tadi kalau nggak salah harian kamu itu bilangnya investasi BMRI. Ya kalau kayak gini pertanyaan baiknya dicel atau jangan dibiarin, ini sebenarnya kamu trading. Nah kalau yang trading penjelasan saya seperti tadi waktu kasusnya PNLF tuh ya. Nah kamu sebelum buy, at least kamu udah tahu kamu mau jual di mana, stop lossnya di mana, gitu sih. Saya pribadi masih keep si BMRI. Memang kalau kita lihat dari bulan September sampai sekarang, kalau kita lihat BMRI arahnya kan masih gini, bener ya? Ini ada garis-garisnya. Ini apa? Garis apa ini? Ini garis Fibonacci channel. Jadi kamu bisa tahu kalau naik kemana, turun kemana. Ini kan kita tinggal lihat tuh. Oke, ini 5525 dan 5525 ini memang area resisten kuatnya. Kenapa? Itu dulu jadi neckline-nya dia, gitu. Ada ruang berapa lagi sih untuk BMRI ini? Nih tinggal segini. Jangka pendek ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia lewat ke atas sini udah welcome 62, welcome lagi ke sini gini. Jadi perlu step by step. Nah, kalau menurut saya ya teman-teman harus paham gerakan saham itu naik, turun, naik, turun. Ini kan udah naik, ya nanti turun, naik, turun. Yang sehat tuh kayak gitu. Ya, saya jadi inget chartnya BBCA. Sebentar saya buka Big Bang semuanya gitu. Nah, tuh BBCA. Bentar ya, BBCA di yang ini. BBCA, oke. Nih, tuh kelihatan BBCA udah keluar, kelihatan downtrend lainnya. Ini maksud saya. Dengan begini kita lihat arahnya memang arah masih ke selatan. Tapi ketika dia mulai naik satu, naik lagi satu. Nah ini kemana? Udah kemana? Ya ke sana, gitu. Kemana lagi setelah ini? Baru kita lihat BBCA ya ke sini 95, 97. Nah ini tangga-tangganya gitu. Ya teman-teman ya. Ini resisten. Kalau kita lihat udah BBCA ini udah keluar dari downtrendnya. Nah ini ketemu resisten. Jadi kita harus paham ketika dia kayak gini nggak langsung terus gitu, pasti ada turun naik gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya baca komen dulu. Juragan Kos, Ibu, Mas bakal naik atau turun? Tadi udah dibahas sih Ibu ya, Mas mulai dari XAU, dari Antamnya, dari ininya, kelihatannya dari kemarin sih dia lagi ini ya, lagi tarik napas dulu. CBDK, oke. Cara buat Fibo channel, bentar ya. Inco CBDK saya tulis dulu. Oke. Kalau cara buat Fibo channel, sebenarnya detailnya tuh ada di buku ini. Yang tentang Fibo channel dia di buku Fibo yang kedua, ya. Bentar ya. Duh lapar. Inco dulu. Bentar, saya lihat Inco dulu. Oke. Nih, Inco, teman-teman lihat. Ini chart weekly. Oke. Ini weekly, ribet ya. Saya gedein lagi jadi chart monthly. Inco. Nih Fibo channel tuh saya bikinnya udah dari kapan, dari tahun 2023 ini
nggak usah diganti-ganti ya, masih intact, masih berlaku. Jadi kalau kita lihat dari Inco itu all time high tahun 2022 ya. Sejak itu harganya turun dem. Kalau kita lihat dari jangka panjang, berarti kan dia arahnya lagi turun. Cuman yang namanya turun kan ada yang naik-naiknya nih, 1 2 3 4 bulan naik, turun lagi. Kenapa ya? Namanya juga downtrend. Pasti kan lebih banyak turun daripada naik. Nah, ini si Inco sekarang nih 3100 nih jadi resisten kuatnya ya. Tertahan nih kayaknya di sini. Kalau dia mundur cantik atau memerah sesaat 2750, 2530. Masalahnya, bahayanya kalau misalnya dia turun di bawah ini. Bentar, saya buka lagi Fibonya areanya ya. 2618 nih. Tuh, kelihatan? Kalau dia sampai sini mudun lagi ke bawah ya ke sini gitu. Jadi kalau lihat ini monthly loh, teman-teman. Ini monthly, ini resisten kuat 3100. Tadi yang nanya Inco. Terus ada yang nanya CBDK. Ini jam berapa ya? Bentar lagi ya. Jangan lupa giveaway. CBDK gini tuh. Kalau lihat kayak gini sih arahnya bisa koreksi. CBDK. Tuh, bener ya? Merah, ngeng gini. Tuh, ini CBDK. Nah, tuh. 5575 4060. Tuh, ya. Resisten support terdekat 6575, 6400, 5575. Tadi yang nanya CBDK ya. Adaro, Yuti, Adaro sama Yuti ya, yang saya belum bacain ya, yang tadi mungkin ketutup. Adaro nih, Adaro resisten 2320 ya. Dia lagi lanjut penguat tuh. Adaro juga nih kalau bagi dividen gede nih. Udah ya, dia udah bagi dividen Desember. Belum lagi nih, belum ada pengumuman lagi nih Adaro. Ya. Terus Yuti juga dividen nih. Wah. Yuti 7 Mei. Ex date. Udah lewat ya. Tinggal nunggu masuk duitnya tanggal 28 minggu depan. Trennya ya tentu kita lihat ini double top udah nyampe 2 kali dari tingginya pola double top dari September 2024. Ini kalau lihat kotak-kotak begini di chart saya artinya ya target-target gitu ya, target-target pola. Nah sekarang si UT ini ada di kisaran 2135. Kalau dia menguat ada potensi ke sini nih, bergerak di kotak merah ini, which is area resistennya di kisaran 2325, 23 ribuan gitu ya. Saya baca lagi dulu chartnya. Oke. ITMG Akra. Oke. Akra ini saya pakai Fibo channel juga. Tuh. Lihat, Akra pakai Fibo channel. Akra ini level 1300 adalah level resisten terdekat. Sekarang 1275. Udah 3 minggu belum bisa lewat di sini ya. Jadi 13 sama 1340 ini resisten kuatnya Akra. Kalau kita lihat seperti ini, Fibo channelnya kan arahnya masih gini gitu ya. Nah Akra itu ya resistennya ada di situ. Oke, supportnya 1240 1020. Oke. Terus tadi ada yang tanya apa? BBRI udah tadi Koiriah Ningsi. BBRI nanti lihat rekamannya ya di Adaro juga udah. Nanti lihat rekamannya di YouTube ya. Oke, Akra udah. Pani. Kita lihat Pani. Nih. Kalau Pani lihat sekarang dia channelnya channel ke atas. Ya. Tapi waktu dia sampai all time high di 18.000, sejak itu dari Desember 2024 arahnya nih. Desember 2024 arahnya kan turun. Nah, sekarang ada di sini. Ini Pani weekly. Tuh 4 minggu ini nyangkut di area ini.
resistennya Fibo. Jadi kalau lihat kayak gini, ketika dia naik lagi, maka area bisa kayak kue lapis sih, naik ke lapisan berikutnya di sini kisaran 15-an. Tapi kalau dia ada melemah, maka 10.000 menjadi area supportnya. Ini untuk si PANI. BBTN RAL tadi udah, nanti nonton rekamannya ya gitu. P-Network, saya punya P-Network tapi udah lama nggak dibuka, asal ada kodenya sih kayak Telkom. Oke, kita lihat Telkom ya. Telkom asal nggak break di bawah 2450 nih ya, tuh ini udah ada di chart saya 2450. Please jangan break di sini, karena Telkom itu ada pola double top yang gede banget dengan neckline di 2450 ya. Jadi Telkom selama dia bisa bertahan di atas 2450, ada harapan lah untuk naik ke atas. Oke, sekarang kalau kamu lihat ini di monthly, kelihatan nggak sih kalau dia lagi kejepit banget, kejepit di garis ini gitu ya. Ya hopefully Telkom bisa terus menguat ya di atas 2770. Saya lihat Telkom pakai chart yang berbeda karena mau ngelihat resistennya. Tuh, nih. Ini Telkom. Arahnya lihat teman-teman. Miring ke bawah ya. Tuh. Nah, Telkom ini resistennya di sini, 2760 di sini nih. Ya. Kalau dia bisa ke sini udah deh naik kelas kembali lagi ke 3000-an. Nah, ini lagi berjuang sih Telkom. Gitu ya. PNLF sangkut 320 gimana ya? Ya di ini aja. Tadi PNLF udah disebut sih. PNLF tuh lagi ada di supportnya. Ya. Kalau penguatnya tadi kemana udah disebutin sih. Itu untuk PNLF. Breeze belum ya? Kita lihat Breeze. Tinggal 6 menit lagi. Abis ini kita giveaway Breeze teman-teman. Nih ya, all time high, and then gini, kelihatan? Saya ulang ya, ini kan resisten, saya ambil 2 titik ini, tuh, oke? Jadi tertahan di sini, ya, oke, teman-teman, ini tinggal 6 menit lagi nih. Ini Mason kalau smart money itu saya biasanya pakai volume, nggak 5-15 menit sih. Saya tuh udah jarang trading ya gitu. Trading yang time frame 5-15 menit udah jarang gitu ya. Teman-teman, saya mau giveaway dulu. Yuk. Oke. Ya, udah siap belum nih? Teman-teman udah siap belum? Nah, yuk. Siap ya. Terus nanti teman-teman kan ngasih alamatnya, tolong yang dicek dulu sebelum info ke saya. Alamatnya kasihnya yang benar gitu ya. Biar nanti ketika saya ngirimin giveaway ini sampai langsung diterima ya. Jadi nanti saya akan memilih pemenangnya yang saya lihat di layar saya nih ya. Jangan takut, minggu depan misalnya minggu ini nggak dapat buku ya, minggu depan juga saya kasih giveaway lagi, oke ya. Nah, buat kamu yang udah nonton live dari tadi, mudah-mudahan bisa jawab nih ya, mudah-mudahan bisa jawab. Oke. Pertanyaannya siap nih, semua siap ya. Jadi bingung nih mau ngasih pertanyaannya apa ya. Saya baca dari buku saya. Oke ya, saya baca dari buku saya. IHSG
IHSG ketika menembus area 6195 di Desember ya, dia bolak-balik ambil nafas, naik turun di dekat area itu. Kala itu ada satu candle yang kasih lihat dorongan. Ini saya mesti tutup. Oke, bentar ya. Susah nih, harus ditutup-tutupin. Saya bacain. IHSG ketika ingin menembus area 6195. Kenapa nih? Kok puzzle? Ada-ada aja loh ini TikTok. Oh, harus kasih puzzle. Oke. Ya. Betapa dia bolak-balik ambil nafas, naik turun deket di area itu. Kala itu ada satu candle yang kasih lihat dorongan naik dan menolak turun. Saya pun membatin sama, menolak berhenti. Pokoknya harus bisa sampai walau paha kaki teriak pedas. Jadi buku ini tuh ceritanya ketika gimana sih kita staying chill in market roller coaster. Banyak cerita di buku ini tuh relate ketika saya waktu lari jarak jauh ya. Saya bacain. Pada pergerakan harga ya, pertanyaannya nih. Oke, siap ya. Pada pergerakan harga, area di mana harga biasanya kejeduk atau mandek, area di mana banyak tekanan jual, area di mana harga beli lebih kecil dari yang jualan. Area apakah itu? Oke, saya acak milih ya, teman-teman ya, please. Aduh, banyak banget nih. Please jangan protes ya, teman-teman ya. Tapi nanti kalau nggak dapet, ikutan minggu depan, oke? Saya pilih harian tocong. Oke. Minggu ini yang dapat giveaway ini harian tocong. Oke. Teman-teman yang lain jangan sedih, jangan komplain sih aku kalau dapet. Please minggu depan saya kasih lagi bukunya. Ya, oke ya. Nah, nanti yang menang tadi DM saya, please kasih alamatnya yang benar dan nomor telepon, karena kalau kita kirim paket itu diminta nomor telepon ya. Kalau ada apa-apa bisa ditelepon gitu ya. Ini saham apa? Ini saham BRIS. Oke. Ini area apa? Ini area resisten. Jadi saya kasih yang relate sama yang kita bahas hari ini. Oke, teman-teman. Ini tinggal 1 menit lagi. Saya pamit dulu. Kita ketemu lagi di live hari Minggu depan. Oke. Bye semuanya. Ya, beli bukunya di Shopee dan Tokopedia. Linknya tinggal lihat di bio saya. Oke. Ya, Mason, see you. Gimana ya matiinnya ya? Duh. Oh, live.